perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan hidup manusia meningkat, sehingga dibutuhkan proses produksi yang cepat, efisiensi dan berbiaya terjangkau. Namun, fluktuasi permintaan pasar menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan produk yang akan diproduksi. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dan tetap kompetitif, yang salah satunya ditentukan oleh kekuatan finansial, khususnya dalam mengelola biaya produksi. Biaya produksi mencakup seluruh pengeluaran dalam proses produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Pengelolaan biaya yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan keuntungan. Kesalahan dalam pengelolaan biaya bisa berdampak serius pada keberlangsungan dan daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya ada fungsi biaya dalam jangka pendek. Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Terdapat dua kategori berdasarkan periode waktu, yaitu biaya jangka pendek atau short run dan biaya jangka panjang atau long run. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya jangka pendek. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Contohnya pembelian lahan, gedung, dan mesin. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk menambah penggunaan input variabel. Contohnya bibit, tenaga kerja, dan pupuk. Yang ketiga ada biaya total, yaitu jumlah dari total biaya tetap dan variabel. Rumusnya ada TC sama dengan FC, FC ditambah VC, yaitu kenaikan output akan menambah biaya variabel sehingga menambah biaya total. Yang keempat, biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Karena FC total tetap, maka peningkatan output akan menurunkan biaya tetap rata-rata per unit output. Rumusnya yaitu AFC sama dengan FC dibagi Q. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rafael. Selanjutnya jenis-jenis biaya jangka pendek yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata atau AVC. Biaya ini menunjukkan rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Rumusnya adalah AVC sama dengan VC dibagi Q. VC atau variable cost adalah total biaya yang berubah tergantung pada jumlah output seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan Q adalah jumlah output yang diproduksi. Biaya ini pada awalnya akan menurun karena efisiensi produk yang meningkat, namun setelah mencapai titik tertentu, biaya akan mulai naik karena munculnya ketidakefisienan. Selanjutnya yang keenam yaitu biaya rata-rata total atau AC. Biaya ini merupakan total biaya produksi yang dirata-ratakan untuk setiap unit output. Rumusnya adalah AC sama dengan TC dibagi Q. TC atau total cost mencakup semua biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan Q adalah jumlah output. Biaya rata-rata total memberikan gambaran tentang seberapa efisien seluruh proses produksi dan menjadi dasar penting dalam menentukan harga jual yang kompetitif. Yang ketujuh ada biaya marginal atau MC. Biaya marginal menunjukkan seberapa besar tambahan biaya yang diperlukan untuk menambah satu unit produksi. Rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Delta TC adalah perubahan dalam nilai biaya, sedangkan delta Q adalah tambahan output yang dihasilkan. Biaya ini sangat penting dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Jika biaya marginal lebih kecil dari harga jual, maka menambah produksi akan meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada perbedaan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Perbedaan antara dua jenis biaya utama ini penting dipahami untuk efisiensi dan strategi produksi, yaitu ada biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal. Biaya rata-rata atau AC digunakan untuk mengevaluasi efisiensi
margin atau MC, yaitu mencerminkan perubahan biaya akibat perubahan jumlah output. Sangat penting untuk keputusan operasional sehari-hari karena perusahaan akan mempertimbangkan apakah produksi akan memberikan keuntungan atau justru merugikan. Hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal juga penting. Jika biaya marginal lebih kecil dibandingkan biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan turun. Jika biaya marginal lebih besar dibandingkan biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan naik. Dan jika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata, maka biaya rata-rata dalam kondisi minimum atau optimal standar biaya. Selanjutnya, peran dalam proses produksi. Dalam proses produksi terdapat beberapa peran penting yang harus dijalankan agar kegiatan produksi berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, mengambil keputusan produksi. Di tahap ini, produsen menentukan jenis produk yang akan dibuat, jumlah produksinya, serta metode yang digunakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, menentukan skala produksi yang efisien. Produsen perlu menghitung kapasitas produksi yang optimal agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan produk. Skala ini harus disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan produksi perusahaan. Yang ketiga, analisis keuntungan atau kerugian. Evaluasi secara finansial dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi memberikan hasil yang menguntungkan atau sebaliknya. Informasi ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan produksi selanjutnya. Yang keempat, dasar evaluasi dan perencanaan. Hasil dari proses produksi sebelumnya digunakan untuk merancang strategi yang lebih baik di masa depan, serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul agar produksi menjadi lebih efisien dan produktif. Yang ketiga, ada perbedaan biaya tetap dan biaya rencana. Pemahaman dua biaya ini sangat penting dalam proses perencanaan dan evaluasi bisnis. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Biaya ini dikeluarkan secara berkala dan wajib dibayar selama operasional berlangsung, sehingga tetap relevan dalam perencanaan. Contohnya seperti gaji pokok pegawai tetap, sewa gedung, asuransi, depresiasi mesin. Biaya tetap akan menurun jika volume produksi ditingkatkan karena di dalam output yang lebih banyak. Sedangkan biaya tatanan atau sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan serta tidak seharusnya mempengaruhi keputusan masa depan. Contohnya seperti biaya riset produk yang gagal, biaya promosi yang tidak berhasil. Dalam ekonomi, sunk cost harus diabaikan saat membuat keputusan baru karena tidak relevan terhadap biaya manfaat ke depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi Sari. Selanjutnya adalah presentasi fungsi biaya dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar digunakan untuk mempresentasikan hubungan kuantitatif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari termasuk dalam menghitung fungsi biaya. Berikut ada fungsi biaya dalam bentuk aljabar.
lebih rendah dibandingkan jika produk tersebut diproduksi secara terpisah. Selanjutnya itu manfaat dan contoh manfaat. 1. Pemanfaatan bersama aset dan input produksi. 2. Pengurangan biaya tetap dan variabel yang duplikatif. 3. Peningkatan efisiensi proses produksi dan distribusi. Terakhir, memungkinkan diversifikasi produk tanpa kenaikan biaya proporsional. Contohnya yaitu perusahaan yang memproduksi majalah dan buku dalam satu pabrik percetakan. 8. Komplementaritas biaya mempengaruhi efisiensi biaya. Efisiensi biaya dalam memproduksi beberapa output sekaligus dengan cara mengurangi biaya total ketika output tersebut diproduksi bersama-sama dibandingkan jika diproduksi secara terpisah. Konsep ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi